Adik-adik berjumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan tentang salah satu contoh yang bisa kita jadikan referensi bagi kegiatan KKN Mandiri kita. Contoh ini bermula dari kedatangan seorang mahasiswa kepada saya yang berniat untuk melaksanakan KKN di sasaran yang merupakan UMKM yang bergerak di bidang kegiatan pembuatan taman dan penjualan bunga. Pada pertemuan pertama dengan UMKM menceritakan bisnisnya bahwa sebelum COVID penjualannya ramai dan setelah COVID penjualannya turun. Nah, lalu si UMKM ini membuka lapak di pinggir jalan, dan untuk itu dia membutuhkan papan nama untuk mempromosikan usaha serta ingin sekali berjualan online agar bisa meningkatkan pendapatan. Menanggapi hal itu, mahasiswa mencoba menyusun sebuah program bahwa sepertinya masalahnya adalah papan nama dan keinginan untuk penjualan online. Jadi mahasiswanya bikin program pembuatan papan nama dan pelatihan penjualan online bagi pedagang tanaman hias. Memang kelihatan baik, tapi pertanyaannya adalah apakah itu sudah benar akan dapat menjawab permasalahan UMKM dalam meningkatkan penjualan. Apakah memang itu hal yang diperlukan dan dibutuhkan oleh UMKM? Itu juga akan menjadi pertanyaan yang sangat penting. Nah, adik-adik, saya akan mencoba mengajak adik-adik untuk melihat analisa dari masalah yang disampaikan oleh mahasiswa. Pertanyaannya adalah, apa dengan adanya papan nama penjualan akan meningkat? Logikanya sederhana. Dia sekarang sudah jualan di pinggir jalan dan orang sudah lihat dia, tapi penjualannya masih sepi. Itu artinya kalaupun dia pasangin papan nama, maka orang yang lewat tidak akan pesan lewat HP, walaupun dia nulis nomor HP besar-besar gitu. Kenapa? Karena orang akan melakukan pembelian langsung untuk tanaman hias. Kenapa orang melakukan pembelian langsung pada tanaman hias? Ingat adik-adik bahwa tanaman hias adalah salah satu produk estetik. Adik-adik tidak bisa hanya melihat tanaman hias dari jauh lalu kemudian, oh aku suka itu, lalu kemudian adik telepon, saya suka tanaman itu, kirim ke rumah. Tidak bisa. Karena dia punya standar baku yang sangat kompleks. Orang kalau lihat ada 10 tanaman yang sama dengan harga yang sama, 7.000 misalnya aglonema, semuanya 7.000. Tapi kalian akan tetap memilih mana aglonema yang paling baik, karena memang iya, satu aglonema dengan aglonema lain dalam 10 pot yang berbeda itu bisa jadi sangat berbeda walaupun ditawarkan pada tingkat harga yang sama, dan itu sangat dipengaruhi oleh preferensi si konsumen yang akan membeli. Lalu yang kedua, apakah dengan penawaran online penjualannya juga akan meningkat? Nah, kalau mau dijual online ini yang mau dijual yang mana? Tanaman yang mana? Aglonemanya kah, anggrek kah, pohon mangga kah, pupuk kah, dan lain sebagainya. Dan apakah dan bagaimana nih caranya si UMKM itu akan menjadikan foto sebagai standar, bahwa dengan bahwa konsumen akan memperoleh you see is what you get gitu, what you see is what you get. Artinya dengan apa yang dilihat di foto dan apa ekspektasi konsumen akan dapat diterima oleh konsumen dengan spesifikasi yang sama gitu. Apakah dengan masukkan semua tanaman dalam katalog online akan mendorong peningkatan penjualan? Nah, adik-adik perlu ingat, masalah itu sering tidak kelihatan, dan yang kelihatan itu biasanya adalah gejala. Oleh karena itu, apa yang disebut oleh UMKM atau yang dikeluhkan oleh UMKM sebagai perlu papan nama atau perlu jualan online atau ingin tahu jualan online itu sebetulnya bukan masalah, tapi gejala yang mereka tunjukkan bahwa mereka galau dengan penjualan yang menurun. Jadi problemnya mereka sebetulnya adalah menjawab penjualan yang menurun, bukan menjawab papan nama dan menjawab penjualan online. Dan kita adalah orang yang membantu mereka untuk mencari solusi yang paling tepat. Dan ingat, solusi yang paling tepat bukan berangkat dari keinginan, bukan bertolak dari keinginan, tetapi bertolak dari akar masalahnya. Oleh karena itu, kalian memang diajak untuk belajar mencari akar masalah. Apa yang kalian perlukan untuk melakukan itu? Yang perlu kalian lakukan untuk melakukan itu adalah melakukan pendalaman. Dan pendalamannya harus diturunkan atau bertolak dari fenomena penurunan penjualan dan upaya untuk meningkatkan penjualan. Kalian harus berangkat dari sana. Nah, pendalaman apa yang harus dilakukan? Pertama, lakukan pendalaman dengan menanyakan berbagai macam pertanyaan baru. Nah, kebetulan saya memberikan pertanyaan begini, sebelum COVID gimana? Sebelum COVID pelanggannya siapa? Kenapa mereka tidak belanja lagi? Apa saja yang biasa dibeli pelanggan? Dan bagaimana pelanggan menjangkau UMKM ini sebelum dan setelah COVID? Nah, apa jawaban dari pelanggan? Ternyata sebelum COVID, pelanggan lebih sering bikin taman, bukan jualan tanaman. Dulu dia tidak jualan di pinggir rumah, jualan di pinggir jalan, tetapi di rumahnya. Nah, sebelum COVID, pelanggannya adalah kantor-kantor pemerintahan yang pesan taman. Kalaupun ada penjualan tanaman, itu juga merupakan bagian dari
pesanan si kantor-kantor pemerintahan ini. Nah, kenapa kantor-kantor pemerintahan ini nggak pesan lagi? Ya karena tidak ada pesanan lagi, tidak belanja lagi. Artinya kemungkinan karena tidak ada dana untuk kegiatan-kegiatan di pemerintah ya. Karena banyak aktivitas kantor pemerintah yang menurun sehingga pesanannya juga ikut menurun. Apa saja yang biasa dibeli pelanggan? Nah, kalau dulu sebelum COVID yang biasa dibeli pelanggan ya taman. Nah, kalau sekarang setelah COVID, setelah mereka buka di pinggir jalan, yang banyak dicari orang adalah aglonema dan monstera. Ini kayaknya tren, memang ini adalah tren ini ya, tren umum bahwa tanaman-tanaman hias model ini yang model daun lebih disukai kali saat-saat ini. Nah, bagaimana biasanya pelanggan itu menjangkau UMKM? Sebelum COVID, mereka cukup telepon. Artinya memang sudah ada hubungan atau relasi antara si UMKM dengan kantor pemerintah, sehingga hubungannya mereka cukup lewat telepon, tidak perlu jualan online, tidak perlu pelang nama dan lain sebagainya. Tapi saat ini mereka terpaksa jualan di pinggir jalan untuk bisa menutupi penurunan penjualan sebagai akibat tidak adanya pesanan dari kantor-kantor pemerintah. Nah, ini berarti kita dapat dapat fakta baru yang bisa kita analisa. Perhatikan, akibat pendalaman kita memperoleh fakta yang agak sedikit berbeda. Ternyata skill utama sasaran itu bukan tanaman, tapi skillnya adalah pembuatan taman. Jadi mereka punya skill itu. Yang kedua, apa yang mereka butuhkan adalah beralih usaha dari usaha taman ke usaha lain yang untuk memperoleh pendapatan. Nah, alasan kenapa mereka buka kios di pinggir jalan sebetulnya adalah alasan mereka untuk beralih usaha. Jadi, mereka sudah melakukan separuh usaha, beralih usaha. Nah, potensi saat ini yang terjadi di sekitar kita, yang kalau kita amati adalah sekarang lagi digemari tanaman-tanaman hias daun. Nah, cuma ingat, hati-hati, tanaman yang model ini itu punya range kualitas yang lebar. Maksud saya tentang range kualitas yang lebar adik-adik supaya paham juga, aglonema itu harganya yang paling murah bisa 8.000 perak per tanaman, ada yang 8.000 perak per tanaman. Tapi kalau udah sangat bagus dan sangat spesifik, aglonemanya sangat langka gitu, dia bisa sampai 6 atau 12 juta. Nah, pertanyaannya adalah, wah itu range yang selebar itu nggak gampang memahaminya. Itu perlu pengetahuan yang baik. Nah, kemudian kalau kita analisa lebih dalam lagi, maka ada beberapa hal yang harus dipecahkan dari situ. Yaitu, usaha apa yang bisa memanfaatkan skill sasaran supaya bisa jadi solusi. Kan berarti dia ingin alih usaha toh. Nah, usaha apa tuh yang bisa pakai skillnya dia, sehingga skillnya dia tetap dapat dimanfaatkan. Lalu yang kedua adalah usaha apa yang dapat jadi andalan berikutnya, yang seperti yang dia lakukan sekarang, dia mau jualan tanaman. Dan bagaimana usaha di atas akan dilakukan, dua usaha ini akan dilakukan. Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu yang akan bisa jadi program. Nah, sekarang kita lihat dulu jawabannya apa kira-kira. Nah, kalau ini jawabannya adalah, ini jawabannya bukan muncul dari si UMKM, tapi muncul dari kalian sebagai pelaksana KKN. Jadi kalau kita bertanya, mungkin usaha apa yang bisa memanfaatkan skill si sasaran, si UMKM, ya pembuatan taman gitu ya. Nah, kalau gitu dia berarti bisa dong mengembangkan usaha jasa merawat taman yang sudah ada dari pelanggan lamanya. Kan kantor-kantor yang dulu pelanggan dia kan pasti punya taman. Jadi oke, sekarang mereka nggak pesen taman lagi, tapi bisa nggak mereka dihubungi lagi untuk agar jasa perawatannya mereka yang handle. Berarti dia bisa buka sebuah layanan namanya jasa perawatan taman yang sudah ada. Yang kedua, mungkin taman-taman yang sudah ada itu membutuhkan bahan-bahan. Misalnya untuk merawat tanaman mereka butuh pupuk, butuh obat-obatan, pestisida dan lain sebagainya, atau zat pengatur tumbuh. Maka mungkin ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk usaha baru. Jadi mereka bisa menyediakan apa yang dibutuhkan untuk merawat taman-taman mereka yang sudah pernah mereka buat. Lalu usaha apa yang bisa menjadi andalan berikutnya? Tentu pasti usaha yang terkait dengan tanaman hias, karena mereka memang kan pembuat taman, berarti kebanyakan akrab dengan tanaman hias, dan itu pasti tidak menyulitkan mereka untuk pindah ke sana. Lalu kemudian apa yang harus mereka lakukan? Mereka mungkin bisa memperbanyak dan menjual tanaman hias yang tren saat ini, misalnya aglonema dan monstera yang tadi sudah disebutkan, atau menyediakan perangkat yang terkait dengan tanaman-tanaman hias itu, misalnya pupuknya, obatnya, potnya,
rak-rak, bikin rak-rak tanamannya sehingga rak bisa dipajang di depan rumah, di pinggir, di halaman dan lain sebagainya, atau gantungan dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana usahanya? Usaha itu akan dilakukan. Maka kalau dia ingin melakukan semua usaha itu, tentu mereka harus mulai belajar memperbanyak koleksi, memperlengkapi barang atau bahan dan perangkat yang diperlukan, misalnya nambah pupuk, perangkat, gantungan bunga, rak bunga dan lain sebagainya. Melakukan upaya penjualan langsung, melakukan promosi ke pelanggan lama tentang jasa dan layanan yang bisa mereka lakukan, dan melakukan promosi online. Lihat, sampai di sini kita udah melihat bahwa ada banyak gagasan yang bisa dilakukan. Jadi kalau ditanya, berarti programnya adalah merintis usaha baru. Dengan kita udah dapat programnya apa nih? Merintis usaha baru dari usaha yang sudah ada, yaitu usaha yang memanfaatkan skillnya dia dan usaha andalan sekundernya, yaitu jasa jualan tanaman dan perangkatnya. Nah, lalu kalau dilihat dari situ, apa saja kegiatannya? Oh, ternyata banyak, lebih dari 4 nih. Ini bisa banyak kegiatan dari sini. Nah, lalu sekarang apa saja kendala untuk bisa melakukan yang ini tadi, melakukan solusi ini? Kendalanya pasti ada. Nah, kendalanya itu adalah misalnya apa, dia sudah bisa memperbanyak sendiri tanaman-tanaman itu. Apa dia tahu jenis-jenis aglonema mana yang murah, mana yang mahal? Dia juga apa tahu jenis-jenis aglonema yang monstera yang murah atau yang mahal? Apa dia tahu teknik memelihara aglonema sama monstera? Dia udah paham apa aja yang dibutuhkan, biasanya ditaruh di mana, bisa ditaruh di pot atau enggak? Apakah dia tahu alat dan perangkat pendukung untuk aglonema dan monstera? Dan apakah dia tahu sudah teknik promosi online? Nah, ini adalah jawaban yang harus kita tanyakan ke UMKM berikutnya. Jadi ini adalah pertemuan ketiga harusnya dengan UMKM. Dan pada saat dia menjawab ini, dan saat itu jawabannya adalah tidak bisa. Misalnya, apakah Anda bisa memperbanyak ini Pak aglonema? Oh, nggak bisa. Maka itu bisa jadi kegiatan. Maka kegiatannya akan muncul. Satu, kegiatannya melatih perbanyakan aglonema. Terus ternyata belum tahu tentang aglonema dan nilainya. Maka kegiatannya adalah memberikan pengetahuan atau penyuluhan tentang aglonema dan jenis-jenis aglonema. Mungkin kalian bisa cari orang yang mengerti tentang aglonema atau kolektor aglonema untuk cerita tentang apa itu tanaman aglonema dan nilainya, dan bagaimana cara menilai nilai dari sebuah tanaman aglonema, dari daunnya kah, dari bercaknya kah, dari jumlah warnanya kah, dan lain sebagainya. Sehingga semua solusi yang kalian rencanakan itu bisa diimplementasikan. Jadi lihat bahwa dari 5 keinginan saja, bukan 5 keinginan ya, 5 solusi, 5 potensi solusi ini, kalian bisa merumuskan banyak kegiatan nih. Karena kegiatan itu sebetulnya adalah bagaimana cara solusi itu diimplementasi, dan itu pasti terkait dengan kendala-kendala ini. Nah, ini akan menggambarkan kegiatan yang dapat Anda lakukan. Jadi nggak usah khawatir, kegiatannya bisa jadi banyak nih seperti ini. Nah, lalu kita udah bisa lihat ya, ternyata berbeda ya. Cara kita kalau kita mendalami, makin dalam kita menelusuri masalah, makin tajam solusi yang dapat kita berikan. Nah, ketajaman solusi itulah yang jadi bukti adik-adik bahwa Anda berempati. Jadi sebetulnya gampang kok. Pak, gimana cara mengukur empati mahasiswa saat KKN? Gampang. Kita lihat aja seberapa tajam solusi yang dia sodorkan untuk UMKM. Makin tajam dia, berarti dia berusaha untuk memahami UMKM itu dan segala problemnya. Terima kasih adik-adik, saya kira itu dulu contohnya. Dan ingat, ini contoh kasus nyata ya. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih.